Jangan merasa kuat, tetap andalkan Tuhan. Setiap orang punya keinginan untuk berhasil dan lebih baik. Berbagai cara dilakukan untuk mencapai lebih baik. Melakukan introspeksi diri, berjanji untuk keluar dari lingkungan yang tidak baik, mengembangkan potensi diri, dan banyak hal lainnya. Tetapi banyak juga yang gagal mencapai untuk lebih baik, keluar dari keterpurukan, bahkan jatuh ke dalam jurang yang lebih dalam. Orang berjanji tidak mau merokok, malah semakin menambah jumlah rokok yang harus dihabiskan per hari. Berjanji untuk melakukan saat teduh setiap pagi, malah makin ngantuk, berat, susah bangun. Berjanji untuk setia terhadap pasangan dan tidak menyakiti, malah tergoda pada perselingkuhan. Berjanji mau untuk Tuhan ajari mengasihi yang menyakiti kita, malah semakin membenci dan dendam. Bahkan ada yang berdoa supaya Tuhan beri hukuman pada orang yang menyakiti kita. Berjanji menjadi saluran berkat bagi orang lain, malah jadi hanya penikmat berkat, jadi batu sandungan. Mengungkapkan sebuah janji dan nazar adalah sangat mudah, tetapi untuk melaksanakan tidak semudah kita berjanji. Tetapi ada suatu usaha yang keras dan komitmen menjaga integritas diri sendiri sebagai orang percaya pada Tuhan. Manusia tidak ada yang sempurna, punya kelemahan dan batas kemampuan. Dengan kekuatan sendiri tidak akan mampu melewati setiap situasi untuk lebih baik. Banyak godaan dan hambatan yang selalu menghampiri kita. Semakin dekat kita pada Tuhan, keadaan kita makin baik dan mapan, akan semakin besar juga goncangan dan ujian itu datang supaya kita tergoda dan meninggalkan jalan Tuhan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Matius 26 ayat 41. Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Hanya dengan bersama Tuhanlah kita mampu diubahkan ke arah yang lebih baik. Bukan dengan janji manis yang kita ungkapkan seperti janji Petrus kepada Yesus yang akan tetap setia, bahkan menjadi barisan depan pembela Yesus, tetapi dengan penyerahan diri kepada Tuhan, ketaatan akan proses dari Tuhan, pengakuan atas kelemahan dan kesalahan yang kita buatlah yang akan mampu mengubah dan pulihkan hidup kita ke arah yang lebih baik dan berkenan pada Tuhan untuk menerima berkat-berkat, janji-janji Tuhan yang akan terus tergenapi, mengalir dan tercurah dalam hidup kita. Yeremia 17 ayat 7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Tuhan mengajarkan kepada kita, jangan mengandalkan pikiran, nalar, kekuatan, kepintaran, kekayaan, jabatan dalam hidup kita yang sangat terbatas. Tetapi andalkanlah selalu Tuhan dalam setiap aspek kehidupan kita. Manusia boleh berencana, tetapi Tuhanlah yang menentukan. Jangan sok kuat memaksakan kemampuan yang saudara punya tanpa melibatkan memahami jalan dan rencana Tuhan dalam hidup saudara.
menjalani kehidupan dengan kekuatan sendiri akan cenderung terbawa kepada keinginan sendiri, keinginan dunia, dan semakin jauh dari rencana Tuhan. Apapun situasi yang kita alami saat ini, keadaan yang buruk sehingga menjadi penghalang atas berkat Tuhan yang akan mengalir dalam hidup kita, yang membuat kita semakin jauh dari jalan Tuhan, mari berserah pada Tuhan, andalkan Tuhan, akui segala kesalahan dan kelemahan, minta dibaharui dan dipulihkan terus untuk sesuai dengan kehendak Tuhan. Soli Deo Gloria, kita berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus atas segala kebaikan dan cinta-Mu yang terus boleh kami rasakan hingga detik ini Tuhan. Ini semua Tuhan hanya karena anugerah-Mu, kebaikan-Mu, bukan karena kepintaran, kehebatan, kekuatan kami Tuhan. Itu semata-mata pemberian-Mu buat kami karena begitu besar kasih dan cinta-Mu buat kami. Karena begitu indah dan baik rancangan-Mu dalam kehidupan kami Bapa. Ya Tuhan, inilah kami Tuhan, tidak ada yang tersembunyi dalam kehidupan kami yang tidak bisa Engkau lihat Tuhan. Bahwa kami Tuhan mau bersama dengan Engkau Tuhan. Tuntunlah kehidupan kami Tuhan. Ajari kami, bimbing kami untuk berjalan sesuai dengan rancangan-Mu, sesuai dengan keinginan-Mu Tuhan. Ya Allah Bapa, begitu banyak godaan, tantangan yang menghampiri kami Tuhan, yang sering mendukakan Engkau Tuhan, sehingga kami jatuh Allah Bapa. Ya Bapa, biarlah Tuhan Engkau yang terus memproses kami Tuhan. Jangan tinggalkan kami satu detik pun Tuhan. Hanya dengan kekuatan bersama Engkau Tuhan kami mampu melewatinya Bapa. Ya Bapa, terima kasih buat segala berkat dan kasih-Mu, buat karya-karya-Mu yang besar buat kami Tuhan. Kami percaya kami yang sakit, setiap orang yang sakit disembuhkan. Orang yang berkekurangan dicukupkan. Orang yang dalam kesedihan, orang yang dalam kesusahan, dalam duka Engkau berikan penghiburan dan kekuatan yang daripada-Mu Tuhan. Ya Allah Bapa, kami terus mau serahkan kehidupan kami sepenuhnya bagi-Mu Tuhan. Keluarga kami, anak-anak kami, usaha kami, pekerjaan kami, masa depan kami serahkan seluruhnya bagi-Mu Tuhan. Dan kami percaya Engkau akan terus memproses dan membentuk kami untuk lebih baik dan lebih baik lagi. Mulialah Engkau Tuhan, hari ini sampai selama-lamanya. Kami berdoa hanya dalam satu nama yang indah, yaitu Yesus Kristus yang hidup dan berkuasa hari ini sampai Maranatha. Amin.